Hello guys, salam jumpa sekalian. Semoga kalian semua tetap sehat di rumah masing-masing ya. Kisah kriminal kita kali ini terjadi di Rochester, New York antara tahun 1971 dan 1973. Kasus ini sering disebut sebagai pembunuhan alfabet. Kenapa bisa disebut seperti itu? Hal ini dikarenakan karena nama pertama dan marga dari ketiga korban tersebut selalu diawali dengan huruf yang sama. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk kita saksikan bersama. Pada suatu hari di tanggal 16 November 1971, saat itu jam menunjukkan pukul 16.20. Seorang anak wanita bernama Carmen Cullen, alias kita panggil saja Sisi, berusia 10 tahun, diketahui menghilang dan tak pulang ke rumahnya. Hal itu terjadi setelah Carmen disuruh neneknya ke apotik di West Main Street, Rochester. Saat itu keluarga masih nunggu dan mencari Carmen di sekitar wilayah itu. Tapi karena Carmen gak kunjung pulang, keluarga segera melapor ke kepolisian setempat. Lalu pada 2 hari kemudian, 2 remaja laki-laki menemukan jenazah Carmen di sebuah selokan dekat desa Cherville. Pihak kepolisian pun segera mengotopsi tubuh Carmen dan kemudian menyatakan bahwa Carmen telah diperkosa lalu kemudian dibunuh dengan cara dicekik. Selain itu, tubuh Carmen banyak mengalami goresan luka kuku dan juga mengalami patah tulang tengkorak dan salah satu tulang belakangnya. Lalu bagaimanakah hasil investigasi dari pihak kepolisian? Kita simak sebagai berikut. Berdasarkan kesaksian Jack Corbin, pemilik apotek tersebut, dinyatakan bahwa pada saat resep yang diserahkan Carmen belum sempat diproses, Carmen berkata kepadanya, "Aku harus pergi." Udah gitu, dilihatnya Carmen memasuki sebuah mobil yang diparkir dekat apotek itu. Kesaksian kedua datang dari sejumlah pengendara yang mengemudi di sepanjang jalan Interstate 490. Waktu itu, mungkin sekitar 50 menit sejak kepergian Carmen dari apotek itu. Mereka bersaksi bahwa sempat melihat Carmen yang telanjang dari pinggang ke bawah. Saat itu, Carmen melambaikan tangan dan mencoba menghentikan kendaraan yang lewat. Namun sayangnya, Carmen berhasil dibujuk oleh penculiknya itu dan kembali lagi ke mobilnya itu. Dan yang mengherankan, peristiwa serupa juga terjadi di sekitar wilayah itu pada tanggal 2 April 1973. Kali ini, korban bernama Wanda Walkowicz atau kita sebut saja WW yang berusia 11 tahun. Sama seperti Carmen, Wanda pun menghilang pada sore hari sepulang dari membeli makanan di sisi timur Rochester. Ibunya lalu melapor ke kepolisian setempat pada pukul 20.00. Nah, mengingat kemiripan kasus seperti yang terjadi pada Carmen, polisi segera melancarkan pencarian intensif untuk menemukan Wanda. Hari itu, hampir 50 detektif diturunkan oleh pihak kepolisian. Mereka menggeledah beberapa mil persegi di sekitar rumahnya, toko makanan, dan di area di sekitar tempat dia biasa bermain. Sayangnya, pencarian besar-besaran ini belum menemukan hasil pada saat itu juga. Jenazah Wanda baru ditemukan pada keesokan harinya pada pukul 10.15 di lereng sebuah bukit sekitar 11 km dari Rochester. Namun kali ini, Wanda ditemukan dengan keadaan masih berpakaian lengkap. Setelah diadakan otopsi, polisi mengungkapkan bahwa Wanda telah mengalami pelecehan seksual, kemudian dicekik dari belakang. Selain itu, ditemukan sperma pada tubuh anak itu, serta beberapa helai rambut bulu kucing. Beberapa luka pertahanan juga ditemukan di tubuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa Wanda telah berusaha melawan pembunuhnya itu. Kita lanjut pada hasil investigasinya. Seseorang saksi mata juga telah memberitahu penyelidik bahwa ketika Wanda berjalan pulang dari toko makanan itu, dia melihat Wanda sedang berbicara dengan seorang pengemudi sebuah kendaraan besar berwarna coklat.
Namun sayangnya, saksi mata tidak dapat melihat dengan jelas wajah dari pengemudi kendaraan tersebut. Lalu pada 7 bulan kemudian, ketika kedua kasus ini belum bisa terungkap kebenarannya, untuk yang ketiga kalinya, kejadian serupa terjadi lagi di wilayah Rochester. Korban ketiga bernama Michelle Maenza alias MM yang berusia sama dengan korban sebelumnya, yaitu 11 tahun. Michelle dilaporkan hilang oleh ibunya pada malam tanggal 26 November 1973 setelah dia tidak pulang-pulang sejak dari sekolah. Jenazah Michelle masih berpakaian lengkap dan jenazahnya ditemukan pada pukul 10.30 pada tanggal 28 November tahun itu. Tubuhnya tertelungkup oleh selokan pedesaan Makedonia, kira-kira 24 km dari Rochester. Hasil otopsi mengungkapkan bahwa Michelle juga diperkosa, kemudian dicekik sampai mati dari belakang. Selain itu, Michelle juga mengalami trauma benda tumpul yang parah di tubuhnya. Dan seperti kasus Wanda, banyak helai bulu kucing putih ditemukan di pakaiannya. Analisis forensik terhadap sampel sperma yang ditemukan di pakaian dalamnya menentukan bahwa ia telah diperkosa oleh satu orang yang sama. Berikut kita saksikan hasil investigasi kasus ini. Terungkap melalui investigasi bahwa Michelle terakhir dilihat oleh teman-teman kelasnya pada sekitar pukul 15.20. Saat itu, Michelle sedang menuju ke pusat perbelanjaan yang letaknya dekat dengan sekolahannya. Seorang saksi juga mengatakan bahwa sekitar 10 menit kemudian dia melihat Michelle duduk di kursi penumpang sebuah mobil berwarna coklat yang melaju dengan kecepatan tinggi di Ackerman Street. Menurut keterangan saksi, saat itu Michelle terlihat sedang menangis. Selanjutnya, kesaksian berikut datang dari seorang pengendara yang mengaku melihat seorang pria pada hari itu sedang berdiri di dekat mobil besar berwarna coklat. Ban mobil itu terlihat kempes dan diparkir di sepanjang jalan rute 350 di kota Walworth. Terlihat pria itu sedang menggandeng seorang gadis yang diyakininya sebagai Michelle di pergelangan tangannya. Menurut saksi ini, anak tersebut menangis. Lalu, saat pengendara tersebut berhenti untuk menawarkan bantuan, pria itu dengan sengaja mendorong gadis itu ke belakang punggungnya sambil menatap ke arahnya dengan ekspresi yang begitu mengancam. Wajah itu membuat saksi merasa harus pergi. Nah, dari ketiga kasus yang sangat mirip ini, bagaimana kira-kira analisis akhir dari pihak kepolisian dan upaya apa saja yang telah dilakukan untuk menuntaskan kasus ini? Yuk kita lihat bersama. Dari ketiga kasus ini, ditemukan sejumlah persamaan dari ketiga korbannya, yakni ketiga-tiganya itu adalah perempuan pra-remaja yang menghilang dari Rochester pada sore hari. Jenazah mereka kemudian ditemukan di kota-kota terdekat dan dalam keadaan berpakaian yang lengkap atau sebagian. Ketiga gadis tersebut telah diperkosa sebelum dicekik sampai mati. Selain itu, profil setiap gadis bertubuh pendek dan dikenal sebagai anak yang kesepian dan terasing dari rekan-rekannya. Lebih jauh lagi, baik Wanda maupun Michelle didapati telah menelan makanan sesaat sebelum kematian mereka. Dan karena setiap anak berasal dari keluarga Katolik yang miskin, para penyelidik tidak mengabaikan kemungkinan bahwa si pembunuh mungkin diperkerjakan oleh suatu lembaga pelayanan sosial yang dijadikan sebagai upaya untuk memulai kontak atau mendapatkan kepercayaan dari setiap korbannya. Nah, ketiga kasus ini mendapat perhatian yang intens dari publik. Bahkan pada tanggal 21 Oktober 1973, jaringan TV lokal telah menyiarkan rekonstruksi penculikan Wanda dengan durasi 30 menit, disertai dengan permohonan pada masyarakat agar para saksi menghubungi pihak berwenang. Menyusul pada pembunuhan Michelle, dan penyelidikan juga telah merilis gambar gabungan dari pelaku dan Michelle, dan kemudian diserahkan kepada media. Polisi juga memasang hotline telepon yang khusus yang ditujukan untuk perburuan pelaku.
dan sejumlah uang ditawarkan sebagai hadiah untuk informasi apapun yang mengarah pada penangkapan dan hukuman bagi pelaku. Selain itu, penyidik juga telah melakukan interogasi lebih dari 800 calon tersangka. Nah, mengenai inisial ganda dari nama korban, baik penyelidik masa kini maupun saat itu telah menyatakan bahwa kemungkinan sangat kecil, di mana pelaku memilih korbannya karena alasan yang tidak disengaja. Selain itu, beberapa penyelidik yakin bahwa mungkin pembunuh Wanda dan Michelle dilakukan oleh orang yang sama, di mana pelaku telah berhasil membujuk dan mengajak kedua gadis tersebut. Namun, modus operandi keseluruhan dari pembunuhan Carmen Cullen secara kuat menunjukkan bahwa pembunuhnya dilakukan oleh individu yang tak dikenal dan mungkin ada hubungannya dengan Carmen. Sayang seribu sayang, pembunuhan alfabet ini masih juga belum terpecahkan meski sudah 50 tahun berlalu. Dan pelaku pembunuhan tersebut hingga kini belum pernah tertangkap. Oke guys, sekian dulu dari kisah kita kali ini dan sampai jumpa di kisah kita selanjutnya. Bye bye.